Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu cara menekuk besi, kemudian cara ngeranjang besi, dan keuntungan memakai backcasting dengan menggunakan kayu triplek. Bagaimanakah cara meranjang, kemudian menekuk, dan keuntungan menggunakan backcasting kayu triplek? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, sekarang ini sedang diranjang besi yang sebelumnya dipasang slope, yaitu slope balok bagian dinding, kemudian balok gantung, dan sekarang ini sudah dipasang backcasting. Dan backcasting kali ini yaitu menggunakan triplek atau menggunakan kayu triplek, tapi bukan menggunakan bodak. Dan sekarang ini sedang dilakukan ranjangan atau ngeranjang besi, yaitu sedang dilihat berapakah untuk ukurannya. Akan saya lihat satu persatu. Terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, untuk bangunan rumah yang 2 lantai ini sekarang sudah dikasih backcasting. Untuk backcastingnya bisa dilihat yaitu menggunakan kayu triplek. Ini adalah kayu triplek, bukan menggunakan bodak. Jadi membutuhkan banyak sekali backcasting, stagger ya, backcasting. Untuk lantainya ini menggunakan triplek, dan bisa dilihat di bawah ini banyak sekali kayu. Kali ini menggunakan kayu bambu untuk menahan atau untuk staggernya. Menahan backcasting itu menggunakan kayu bambu, dan sekarang ini sedang dilakukan meranjang besi. Sahabat Niko Multimedia, jadi untuk slope yang digunakan untuk bangunan rumah lantai 2 ini sudah dipasang cornya terlebih dahulu, tapi tidak secara keseluruhan. Cornya itu tidak dicor keseluruhan, jadi disisakan seperti ini. Ini untuk sambungan ring balok ya, karena di bawah ini adalah sekat untuk kamar. Untuk slope-nya ini sudah dicor, cuman disisakan. Ini untuk bagian atasnya tidak dicor ya, sahabat Niko Multimedia. Kenapa dilakukan demikian? Tidak dilakukan pengecoran secara keseluruhan, artinya dilakukan pengecoran baik itu lantai dak, baik itu coran lantai dak atau dicor dengan slope balok, baik itu slope balok sapukan maupun slope balok atau ring balok atau balok kantung. Tapi kali ini yaitu dilakukan pengecoran untuk bagian slope sabuk balok ya, yang ada di rumah lantai 2 ini, karena mengingat untuk kebutuhan papannya itu terbatas. Oleh karena itu, jika dilakukan secara keseluruhan maka membutuhkan papan yang sangat banyak, karena untuk biayanya mohon maaf terbatas. Oleh karena itu dilakukan seperti ini dulu. Jadi harap dimaklumi sahabat Niko Multimedia. Jika ada yang protes, harus dimaklumi karena keterbatasan papan seperti ini ya. Ini adalah papan yang dilakukan untuk mengelilingi, untuk membuat slope balok sabuk. Itu harus disiasati seperti ini, dilakukan pengecoran terlebih dahulu, tapi untuk pengecorannya tidak secara keseluruhan. Jadi disisakan, besinya masih tersisa untuk dilakukan pengecoran berikutnya. Kemudian baru dilakukan pemasangan besi, yaitu besi ranjangan untuk lantai dak seperti ini. Nah, ini untuk
lantai daknya menggunakan besi rintik, bukan besi polos. Kemudian untuk bagian tengahnya ini untuk balok kantung, ini nanti proses pengecorannya bareng dengan lantai dak. Mengingat balok kantung ini di bawahnya tidak ada sekat batu bata karena gantung, maka jika dicor terlebih dahulu kemudian disisakan besi seperti pada balok slope sabuk yang di sebelah kiri dan kanan yang mengelilingi bangunan lantai ini, maka ini akan rawan. Oleh karena itu untuk pengecorannya dilakukan berbarengan dengan lantai dak. Ini untuk bagian balok kantung tidak dicor. Kemudian ini juga sama, ini untuk balok kantung juga tidak dicor. Nah, ini tidak dicor sahabat Niko Multimedia. Kemudian kalau yang ini sudah dicor karena di bawahnya ini ada sekatnya, yaitu ada batu bata atau dinding. Kemudian yang ini juga tidak dicor, ini mengingat di bawahnya adalah balok kantung, jadi tidak dicor. Kemudian kita lari ke sini, ini dicor karena di bawahnya ada batu bata, bisa dilihat ini ya, ada batu bata. Kemudian kalau yang ini tidak dicor untuk slope balok kantungnya karena ini adalah balok kantung, di bawahnya tidak ada sekatnya, tidak ada batu bata. Seperti pada video berikut ini bisa dilihat di bawahnya itu gantung, jadi harus dilakukan pengecorannya berbarengan dengan lantai dak. Dan sekarang ini sedang dilakukan ranjang atau mengikat besi untuk lantai dak. Kali ini menggunakan besi rintik, jadi lebih keker, lebih kokoh dan lebih kuat. Amin ya Allah. Sahabat Niko Multimedia, perlu diketahui ini baru dibuat ranjangan untuk dasar untuk bagian bawah, belum bagian yang atasnya. Jadi ini baru di bagian bawah. Untuk jarak besi ini menggunakan ukuran antara 15 cm kemudian 12 cm, jadi selang-seling, karena mengingat kebutuhan besi yang terbatas. Oleh karena itu untuk bagian jarak besinya ada yang ukuran menggunakan jarak 15 cm, ada yang 12 cm. Kemudian untuk besi kali ini menggunakan besi rintik, bukan besi polos. Dan ini baru diikat untuk bagian besi bawah terlebih dahulu. Dan perlu diketahui untuk lantai dak ini menggunakan kayu triplek, bukan menggunakan bondak. Jadi untuk proses pengerjaannya harus seperti ini. Untuk slope balok kantung maupun bagian pinggirannya harus tidak dicor terlebih dahulu. Tapi jika menggunakan bondet, maka balokan-balokan ini harus sudah dicor, kemudian bondeknya baru ditaruh di atasnya. Jadi untuk kali ini dak lantainya nanti lebih nyokot dengan balok, karena proses pengecoran lantai dak ini berbarengan dengan balok, ring balok kantung, dan juga pengecorannya sama dengan lantai dak.
Sahabat Niko Multimedia, ini adalah dak, dimana dak ini adalah bangunan rumah 2 lantai dan sekarang ini sedang dilakukan penakutan besi. Jadi besi ini ditekuk dengan tujuan agar daknya tidak rata, jadi di depan ini yang ditekuk nanti hasilnya lebih rendah. Oleh karena itu cara nekuknya seperti ini sahabat Niko Multimedia, dilakukan menggunakan alatnya namanya paul, dan ada 2 alat, jadi yang satu nekuk, yang satu nahan. Seperti ini sahabat Niko Multimedia, proses penakutannya seperti ini. Dan hasilnya untuk besinya ini lurus, yang di sebelah kanan sini ya, sebelah kanan ini lebih tinggi, yang sebelah sini, kemudian yang sebelah sini lebih rendah. Prosesnya seperti ini sahabat Niko Multimedia. Kalau yang sebelah rendah ini, yang sebelah kiri itu nanti untuk teras rumah, untuk bangunan teras atau halaman depan ya. Kalau yang di sebelah kanannya ini nanti untuk ruangan depan, ruang tamu, dan juga ruangan kamar. Ini adalah proses penakutannya seperti ini, dan sekali dilihat adalah seperti ini sahabat Niko Multimedia. Jadi bangunan ini adalah dak atau rumah lantai 2 yang sekarang ini sedang diranjang, kemudian sedang dilakukan penakutan pada besi. Untuk cara nekuknya seperti ini, yaitu dilakukan dengan 2 alat, yaitu alat paul, yang satu nahan dan yang satunya menekuk. Jadi hasilnya nanti seperti ini sahabat Niko Multimedia. Yang sebelah kiri ini adalah lebih tinggi dan yang sebelah kanannya lebih rendah. Sahabat Niko Multimedia, kali ini saya sedang berada di bangunan rumah, dimana rumah ini sudah dipasang existing, kemudian sudah dipasang steker. Dan untuk rumah kali ini adalah rumah 2 lantai. Untuk proses pemasangan existing stekernya adalah sebagai berikut. Sebelumnya sahabat Niko Multimedia, kalau sebelum dibuat existing ini, untuk ruangannya tidak terlalu sempit dan luas. Ini sekarang sudah dipasang existing, dan existing kali ini menggunakan kayu triplek. Kemudian untuk bagian tulangannya menggunakan kayu paso, dan untuk stekernya kali ini yaitu menggunakan kayu bambu. Jadi untuk proses pemasangan existingnya seperti ini sahabat Niko Multimedia. Kemudian untuk bagian bawahnya ini menggunakan dasar kayu, sehingga ketika steker bambu dipasang tidak jeblos. Oleh karena itu diberi papan seperti ini atau kayu papan. Kemudian untuk ini adalah rumah, dimana nantinya rumah ini untuk 2 lantai, dan sebelum dicor terlebih dahulu maka untuk bagian bawah harus dipasang existing, kemudian steker. Dan kali ini menggunakan kayu sahabat Niko Multimedia, tidak menggunakan pondek. Jadi untuk menggunakan existing kayu triplek ini memang membutuhkan banyak sekali steker yang digunakan. Ada banyak sekali bambu-bambu yang tujuannya untuk menahan existing kayu triplek. Seperti ini sangat kerap sekali atau sangat rapat sekali. Berbeda jika menggunakan pondek, mungkin tidak banyak seperti ini. Kalau menggunakan pondek, stekernya tidak terlalu banyak. Karena kali ini menggunakan existing kayu triplek, maka untuk bagian stekernya banyak sekali.
dan membutuhkan banyak kayu. Dan kayu-kayu ini kemudian setelah sudah dicor maka tidak terpakai lagi, jadi hanya kayu bekas. Kemudian tripleknya juga sudah tidak terpakai lagi, sehingga ini nanti kayu ini kayu bekas. Dan sekarang ini sahabat Iko Multimedia untuk proses pengecorannya menunggu ranjang besi sudah selesai. Dan untuk kali ini backcastingnya sudah terpasang semuanya. Untuk triplek backcastingnya sudah terpasang, kemudian stekernya juga sudah terpasang. Dan ini untuk bagian tangga, ini tangganya, ini ada ruangan tangga, ini nantinya untuk digunakan tangga sahabat Iko Multimedia. Kemudian ini untuk ruangan belakang, ini ruang kamar mandi sahabat Iko Multimedia. Untuk review kali ini yaitu backcasting lantai dak dengan menggunakan kayu triplek. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam Iko Multimedia.